1446 Hijriah. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir kembali di acara manasik online fikih haji, ya, fikih umroh. Malam ini, kemarin kita sudah membahas tentang fikih haji. Mungkin malam ini juga sedikit banyaknya akan bersinggungan dengan fikih haji juga. Nanti Bapak Ibu juga jika memang masih ada yang mau ditanyakan, silakan nanti ditanyakan kepada pemateri, ada Insinyur Gus Arifin di sini. Dan nanti akan ada sesi tanya jawab juga, ya. Jadi alangkah baiknya mungkin nanti untuk materi nanti akan disampaikan terlebih dahulu oleh pemateri. Mungkin Bapak Ibu jika ada pertanyaan silahkan dicatat dulu supaya tidak kepotong-kepotong. Jadi supaya materinya tuh betul-betul tersampaikan dulu semuanya. Kalau ada pertanyaan ada sesinya, ada waktunya. Baik, mari kita buka bersama-sama membaca suratul Fatihah untuk acara malam ini, dan juga tanda rasa syukur kita kepada Allah. Juga kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan apa yang jadi hajat rencana kita, Allah mudahkan, Allah lancarkan. Bisa haji Bapak Ibu, mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran, bisa terbit semua. Amin. Ya. Mudah-mudahan dengan kita membaca suratul Fatihah mengirim kepada Rasulullah, semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran. Hadirin ya, walikulli niyatin sholih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, pembacaan surat Al-Fatihah sudah kita baca bersama-sama. Selanjutnya akan dilanjutkan pemateri fikih umroh dan juga haji malam ini kepada Gus Arifin. Waktu pada beliau, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Al-Mukarram wal-Muhtaram, para alim, para ulama, para duyufur rahman yang saya hormati, wabil khusus akhinal kiram Syekh Wa'il, Ibu Yula, Master Ahmad, dan juga Ustadz Aang. Alhamdulillah kita ketemu lagi, dan kita hari ini akan melanjutkan kajian terkait dengan fikih umroh. Jadi tadi nanti kita sampaikan dulu semuanya, termasuk tadi saya nyimak juga ada pertanyaan murur. Nanti itu sudah sudah menjadi pertanyaan umum sekarang, dan hampir semua jamaah juga nanya saya, meskipun saya tidak berangkat tahun ini, tapi pertanyaan juga ke saya ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sudah kemarin sampaikan bahwa kita akan melaksanakan haji tamattu ya. Haji tamattu maknanya dalam konteks haji dan umroh. Umrohnya adalah terikat dengan haji, dan umrohnya dikerjakan lebih dahulu. Dan karena tamattu itu tidak sama dengan hajinya Rasulullah, yaitu ifrad, yaitu haji dulu terus umroh, maka ada dam nusuk. Dam nusuk itu dam karena ada perbedaan cara haji dengan kita, dengan Rasulullah. Oleh karena itu kita wajib menyembelih seekor kambing, seekor domba sebagai pengganti daripada tata cara yang berbeda tersebut. Namun secara keabsahannya haji dan umroh sah ya, secara fikih maupun secara hukum, karena Rasulullah juga menyuruh Ibu Aisyah, Ibu Fatimah, dan Ibu Sayyidah Maimunah dan Sayyidah Saudah untuk melaksanakan haji tamattu ya. Jadi tidak usah khawatir nanti terkait teknisnya, kemarin sudah kita bahas bagaimana membayarnya. Nanti Jannah Firdaus insya Allah dengan pengalamannya sudah bisa mengatur semuanya ya. Baik, next Mas Aang. Jadi kemarin sudah kita singgung ya, berapa kali Rasulullah umroh, 4 kali ya. Jadi umroh yang dimaksud itu 3 itu umroh
yang terpisah ya. Kemarin kita singgung umrohnya 4 kali itu apa saja belum saya rinci, tapi sekarang saya rinci bahwa umroh yang beliau maksud, yang beliau kerjakan itu umroh yang terpisah dengan haji itu 3 kali, kemudian yang terkait dengan haji sekali. Jadi total umrohnya 4 kali. Bersyukurlah Bapak Ibu yang sudah berumroh sebelum haji tahun ini, itu akan paling tidak kita sudah sedikit menyamai dengan Rasulullah, yaitu umroh terlebih dahulu, kemudian melaksanakan haji. Dan hukum umroh juga sama dengan haji Bapak Ibu ya, jadi hukumnya juga wajib seumur hidup sekali. Jadi maknanya yang umroh seandainya seorang itu seumur hidup, misalnya diberi rezekinya bisa umroh, kemudian haji belum kesampaian, ya satu kewajibannya sudah gugur, yaitu umrohnya. Nah, kalau seandainya seorang diberi kesempatan oleh Allah seumur hidup pergi haji, otomatis dua-duanya sudah dikerjakan, ya umroh ya haji, gitu ya. Makanya ayat yang disinggung oleh dibacakan oleh Ustadz Aang tadi, wa atimul hajja wal umrota lillah, haji dan umroh di ayat itu dipakai wawu musyarakah, maknanya haji dan umroh yang terkait dengan haji, umroh yang terkait dengan haji ya. Al umroh ilal umroh kafaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Jadi kita tahu bahwa pahala kemuliaan umroh dengan umroh itu menghapus dosa, dan orang yang berhajinya mabrur itu ditebus dosanya dan diberikan surga oleh Allah Ta'ala. Next, Pak Aang. Nah, inilah kata istito'a. Kalimatnya wa'atimul hajja wal umratillah walillahi ala nasi hajjul bait man istato'a ilaihi sabila. Itu ayatnya. Apa itu istito'a? Istito'a itu di 4 madzhab berbeda ya. Maknanya secara umum bahwa makna istito'a itu kemampuan bekal ya, harta dan juga fisik ya. Nah, kalau dirinci lebih dalam, Hanafi itu termasuk di dalamnya ada kendaraan, kemudian juga terkait dengan kemampuan seseorang naik kendaraan. Jadi kalau di Hanafi itu Bapak Ibu, seandainya ada seseorang yang kalau naik pesawat itu pingsan, misalnya seperti itu ya, maka sebenarnya dia tidak istito'a ya, tidak istito'a karena dianggap membahayakan untuk dirinya. Itu kelebihannya Islam itu semua diukur dengan bagaimana seorang mampu melaksanakan ibadah ya. Kemudian di madzhab Maliki itu termasuk fisik ya, bagi seorang yang mohon izin misalnya lumpuh begitu, itu secara fikih tidak istito'a ya. Seorang yang lumpuh tidak istito'a. Dan juga seorang yang tidak kuat naik kendaraan juga tidak istito'a. Masih ingat ya, dahulu kita pergi haji itu 6 bulan. Naik kapal laut 3 bulan, naik kapal laut sekitar 1,5 bulan, kemudian haji selama haji juga 40 hari, pulangnya 1,5 bulan, total 6 bulan ya dulu. Nah, baik kita bayangin kalau seandainya itu terjadi pada kita saat ini, 6 bulan itu luar biasa beratnya. Maka di mazhab Maliki, seorang yang tidak kuat naik kendaraan pun bisa dianggap tidak istito'a. Jadi tidak istito'a tidak hanya soal uang, materi, tapi juga fisiknya. Nah, di buku saya Ensiklopedia Fikih Haji saya tambahin lagi 2, yaitu orang itu mendapatkan apa? Visa. Jadi visa furoda Bapak Ibu itu adalah syarat istito'a. Bila syarat istito'anya keluar ya sudah wajib bagi kita, gitu ya. Kemudian yang syarat yang tambahan berikutnya, orang itu tidak dicekal atau tidak ditahan oleh kasus yang ada di tanah airnya. Itu juga istito'anya hilang ya. Jadi fikih itu sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan datang seperti itu ya. Kemudian di Syafi'i itu ada tambahan bagi wanita ya. Wanita itu harus disertai mahram atau suaminya. Bagaimana kalau seorang berangkat wanita sendirian, maka di rombongan itu ada wanita lain yang amanah. Fa insyaallah di Jannah Firdaus misalnya nih, bagaimana Gus? Saya ini berangkat sendirian, ibu gitu ya, atau siapa ya di situ, mungkin masih juga belum punya suami. Nggak masalah, karena di Jannah Firdaus banyak wanita yang menjadi teman seperjalanan. Itu juga dianggap istito'ah ya. Seperti itu, dan diambali mirip dengan Hanafi, kalau orang itu lumpuh atau tidak kuat perjalanan jauh tidak istito'ah. Apa poin-poinnya istito'ah? Istito'ah itu menjadi batas kapan seorang itu wajib.
dan kapan orang itu tidak wajib haji. Makanya salah satu keistimewaan haji adalah bila kita sudah pergi haji dan Allah izinkan kita berangkat, insya Allah tahun ini, maka itu kemuliaan yang luar biasa. Karena tidak semua orang diberikan oleh Allah istita'ah. Ya, itu harus kita syukuri. Maka kemarin sudah saya sampaikan, perbanyak riyadhah. Mudah-mudahan insya Allah visanya akan segera keluar dan insya Allah kita semua bisa istita'ah melaksanakan haji dan umroh. Next, Mas Aan. Nah, di dalam ketika kita melaksanakan haji, aturan sandarannya tetap ya Bapak Ibu sama dengan haji yang kemarin, bahwa al-hajju asyhurun ma'lumat dalam konteks umrohnya nempel ke haji. Jadi artinya ini di bulan-bulan haji mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itulah bulan-bulan umroh yang terkait haji. Makanya Saudi punya polisi. Kenapa kalau habis bulan Syawal itu agak sulit ngurus visa umroh yang umroh mufrodah, karena sudah masuk bulan haji di mana nanti disalahgunakan visa umrohnya diteruskan ke haji, dan itu biasanya sering terjadi di kalangan kita orang Indonesia. Next Pak Aang. Nah, aturannya sama persis dengan haji ya Bapak Ibu, tidak boleh rofas, tidak boleh fusuk, tidak boleh jidal. Kemarin sudah saya sampaikan. Rofas itu apa? Segala suatu pembicaraan yang mengarah kepada jima. Kemudian fusuk itu merusak, membunuh binatang dan seterusnya. Termasuk mohon izin bagi yang punya kebiasaan ada kucing gitu misalnya, nggak begitu suka sama hewan gitu. Nanti ketika pakai ihram ya jangan sambil jalan sambil nginjek ekornya kucing, ya jangan. Ya jangan itu. Kucingnya sampai gitu, jangan. Itu juga termasuk fusuk ya. Kemudian yang ketiga adalah jidal. Jidal ini kemarin ya mencaci maki, kemudian memanggil orang lain dengan sebutan buruk, berselisih, bertengkar, berselisih tanpa faedah, membanggakan keturunan, membanggakan partai misalnya, begitu nggak boleh ya. Itu jidal. Dan kemarin sudah saya sampaikan dendanya adalah motong kambing satu. Ya, bayangin kalau setiap hari bertengkar, uangnya nggak banyak. 10 kali bertengkar ya 10 ekor kambing 4.000 rial, itu lumayan. Itu kurma ajwa udah dapat berapa puluh kilo itu ya gitu ya. Jadi mohon hati-hati nanti. Ini konteksnya saya cerita begini, ini pernah kejadian soalnya ya. Nah, tim meraih haji umroh dan mabrur itu sama ya, niatkan karena Allah. Makanya kemarin saya sampaikan, misalnya nih izin, ini saya kaitkan dengan pertanyaan Abbas tadi ya, terkait dengan murur ya. Saya membimbing haji itu dari tahun 2007 ya. Jadi meskipun waktu itu belum ada murur, saya itu kalau bawa jemaah itu lihat situasi Bapak-bapak ya Ibu. Saya lihat situasi. Bila situasinya memungkinkan turun, saya turun. Ya, saya turun. Bahkan saya itu paling, yang tadi benar, romantisme duduk di termenung mabit di Musdalifah itu sesuatu yang istimewa, betul. Tapi keselamatan tetap nomor 1 di haji. Karena gini, logika fikih, bahwa yang kita kejar itu adalah sahnya haji, ya, yang sahnya haji. Jangan ngejar afdol dulu, ngejar sahnya dulu. Nah, orang yang tidak mabit di Musdalifah itu masih sah hajinya secara fikih, meskipun nanti harus membayar dam, ya, membayar karena dianggap melanggar satu kewajiban haji. Namun secara rukun haji, mabit di Musdalifah itu bukan rukun haji. Rukun haji itu niat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, di haji tambahin wukuf, kalau di umroh tanpa wukuf, udah tahallul, sudah sama itu aja. Nah, itu kita pegang itu dulu. Nah, ketika nanti misalnya situasinya turun. Saya pernah juga, saya suruh turun. Ya, bagi yang ingin turun, bagi yang enggak. Tapi saya baca dulu, saya punya kawan biasanya di depan bis travel lain, saya kontak. Nah, biasanya gini, saya bilang, Ji, nanti kalau polisi di depan geser bis ke depan berarti kita harus maju juga. Nah, itu resikonya bagi yang turun itu nanti ketinggalan. Itu yang jadi repot jemaah yang lain. Siapa tahu nggak bisa ngejar bisnya warnanya sama semua misalnya gitu ya, orange semua atau putih semua, repot ya. Dan ini tetap kita menggunakan kaidah fikih, kita harus menghindari yang mudorot dulu. Nah, ini kalau kita hindari yang mudorot supaya ibadah kita yang lainnya bisa terpenuhi ya. Jadi nanti konteksnya kita niat ikhlas karena Allah juga termasuk ikhlas diatur oleh jadwalnya
Kementerian Saudi, oleh jadwalnya polisi ngatur lalu lintas, oleh jadwalnya travel. Ya, itu ikhlas diatur itu termasuk sebagian daripada syarat kita untuk nyaman ibadah dan juga mudah-mudahan akan menjadi syarat juga untuk niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Gitu ya, nanti poinnya itu. Saya termasuk orang yang sangat moderat kalau dalam hal ini, dan bahkan kalau soal fikih saya nggak ada tawar-menawar. Kalau itu memang harus turun-turun saya. Tapi kan kadang-kadang kita tahu bahwa situasinya tidak memungkinkan. Tahun lalu 4 juta, itu dimulai dari keluar tenda, itu bis kita udah nggak bisa deket di Arafah. Bis kita nggak bisa deket di Arafah. Itu tahun saya waktu 2015 itu sudah ada gejala seperti itu. Makanya sampai saya akali teman-teman jemaah, saya ajak rundingan, ayo kita sholat aja dulu di Arafah. Supaya nanti ketika di Musdalifah, seandainya turun, itu keturun sebentar untuk menikmati, nggak usah sholat lagi. Karena kita sudah sholat di Arafah. Seperti itu ya. Nah, memahami manasik haji itu sebenarnya termasuk hal-hal yang sifatnya tadi, yang darurat itu. Kalau kita hanya tahunya saklek di hukum fikih ya, mabit di Musdalifah ya mabit betulan. Mabit di Mina ya mabit Mina betulan. Tapi dalam kenyataan di lapangan, karena situasinya sangat ramai, 4 juta orang, dengan bis yang bertambah banyak menurut saya. Dari waktu ke waktu, saya tahun 2004 itu bisnya nggak begitu banyak. Bis sholawat itu kita masih nunggu. Seperti itu sekarang juga luar biasa banyaknya. Jadi itu tentunya akan menjadi pertimbangan. Kemudian tidak rofas, tidak fusuk, tidak jidal, dan menambahi ilmu. Next. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita mulai akan bepergian? Jadi ini kita sudah mulai nyinggung ya. Kita sudah mulai agak sedikit praktik ya terkait dengan kita nanti berangkat. Misalnya nanti sudah ditentukan visanya sudah ada keluar, kemudian dari Jannah Firdaus itu akan buat satu manasik akbar, dan insya Allah saya yang isi nanti ya, itu sebelum berangkat. Nah, misalnya kita berangkat dari hotel ya, sholat safarnya dari hotel ya. Pokoknya sebelum berangkat kita menuju ke bandara, kita sholat sunat safar di hotel. Nah, khusus untuk ini nanti mohon izin karena nanti kita di bagian minggu depan kita akan bahas fikih musafir. Tolong ketika habis sholat sunat safar itu kalau masih punya wudhu segera yang pakai kaos kaki, yang laki-laki yang tidak pakai kaos kaki berarti tidak ada fasilitas nanti terkait dengan mengusap khuf atau jawrab ya. Nanti kita akan besok akan jelaskan itu. Kenapa? Nanti ketika kita di bandara misalnya ingin sholat dengan wudhu, nggak usah ngelepas sepatu, nggak usah ngelepas kaos kaki. Nanti itu akan kita jelaskan besok. Tapi sholat sunnah safar ini hukumnya sunnah. Kerjakan dengan sebaik-baiknya sebagai wujud kita berniat tadi, memulai niat yang ikhlas tadi. Meminta pertolongan Allah, mudah-mudahan perjalanan kita selamat dan menjadi perjalanan yang diberkahi oleh Allah dan hajinya menjadi haji mabrur, pulang ke Indonesia dalam keadaan selamat ya. Doa kita seperti itu. Baik, next. Dan niatnya sholat sunat safar, niat sunat. Ini kemarin sudah saya singgung ya Bapak Ibu. Perbedaannya kalau umroh tidak ada wukuf ya, tapi semuanya sama. Kemudian di wajib umroh tidak ada mabit di Musdalifah, tidak ada mabit di Mina, tidak ada lontar jumroh ya. Tawaf wada bukan termasuk umroh, tapi dalam konteks kita mengunjungi tanah suci, tawaf wada itu adalah kalau di dalam konteks kita mengunjungi Mekah ya, bukan dalam konteks umroh ya Bapak Ibu. Kalau kita tawaf wada, ini saya ngomong jadi tawaf wada, kalau kita umroh itu tidak ada hubungannya dengan umroh ya. Itu ada hubungannya kita mengunjungi tanah suci ya. Tawaf wada itu hubungannya dengan tanah suci, tidak ada hubungannya dengan umroh gitu ya. Makanya tawaf wada itu ketika seseorang wanita itu haid itu tidak wajib karena memang tidak ada kaitannya dengan umroh. Tapi kaitannya dengan kita pamitan dengan tanah suci ya. Next. Nah, inilah dua macam umroh ya, umroh yang terpisah, kemudian umroh yang bersama haji. Ini yang umroh kita yang saya maksud adalah umroh yang bersama haji ya. Yaitu umroh dulu, nanti menurut informasi ke Medina dulu mungkin ya Pak Aang ya, kita ambil yang paling kanan itu gambar Masjid Bir Ali. Untuk pengetahuan saja, kenapa disebut Bir Ali itu bacanya Bi'run Ali. Bi'run itu sumur, Ali itu Sayyidina Ali. Nama aslinya Dzulkhulaifah. Ini untuk cerita saja bahwa kenapa diberi nama Bi'run Ali.
Atau dalam bahasa aslinya Abyar Ali dalam bentuk jamak, sumur-sumurnya Ali. Jadi ketika Rasulullah mau mengerjakan haji tahun 9 Hijriah, itu Nabi sudah menetapkan planningnya. Di antaranya nanti kita Nabi memulai mikot makani dari Dzul Khulaifah. Karena di Dzul Khulaifah nggak ada air, Bapak Ibu, Rasulullah memerintahkan Sayyidina Ali, tolong gali air di sana, siapkan untuk nanti orang-orang pergi haji yang dari sini. Maka Sayyidina Ali melaksanakan perintah, Ali sangat kuat badannya, gali satu sumur nggak keluar, pindah lagi, sampai dikatakan sampai 7 atau 6 atau 7 sumur baru keluar airnya. Nah, karena ada bekas-bekas sumur itu namanya Abyar. Karena yang bikin Ali namanya Abyar Ali atau Bi'run Ali, sumur Ali, karena yang Ali yang gali. Tapi nama daerahnya adalah Dzul Khulaifah. Kita nyebutnya selama ini mikotnya di Bir, bacanya Bi'run Ali, tapi karena bahasa Arab ada hamzah yang disukun itu bacanya Bir. Jadi jangan pikiran kita Bir bintang, jangan loh ya. Itu Bir Ali itu sumur ya, sumur Ali ya. Kemudian yang tengah itu adalah Jirona, yang kiri, yang paling kiri itu Tanim. Tanim itu kita sebut dengan Masjid Aisyah, karena dulu Ibu Aisyah ketika umroh ngambil mikotnya dari situ ya. Next. Oke, tanah haram dan mikot makani batasnya seperti itu ya. Kita sudah bahas kemarin. Next, Mas. Ini yang penting ya. Jadi ini sering saya sampaikan pada seluruh jemaah saya maupun jemaah travel manapun yang saya ngisi ya. Pertanyaannya, apakah sholat di masjid atau di tanah haram itu dapat 100.000 kali lipat? Jadi jawabannya yang menurut pendapat pertama, semua tempat di tanah haram, ya, di tanah haram ya, tanah haram itu radiusnya yang kemarin, gambar yang kemarin itu adalah siapapun yang sholat di tanah haram, itu sholat dapat 100.000. Ini dalil ini sering saya pakai untuk jelaskan kepada jemaah saya. Kebetulan kalau saya bawa jemaah itu KBIH, Bapak-bapak Ibu tahu KBIH itu maktabnya jauh. Jemaah saya rata-rata tua-tua, ya. Maka saya pakai dalil, Bapak Ibu, karena kita belum haji, kita hemat fisik kita ya. Terus mereka komplain biasanya gini, Gus, saya ingin dapat 100.000 rakaat. Saya pakai dalil yang nomor 1. Ya Bapak-bapak, sholat di sini pun dapat 100.000. Begitu. Saya kalau ngomong sama jemaah yang saya bilang supaya nggak ke masjid terus, supaya fisiknya nanti ketika wukuf kuat. Tapi kalau jemaah saya muda-muda, dalil nomor 1 nggak saya pakai. Saya langsung nomor 2. Yang muda-muda, ayo kita ke masjid. Supaya dapat 100.000. Paham ya maksudnya ya? Jadi ini caranya Mutawif bimbing jemaah Bapak Ibu. Tidak semuanya kita terus tanda kutip di sini aja enak. Ya, lihat-lihat situasi lah. Kalau memang bisa ke masjid. Ini ya supaya 100.000 dan juga kebaikan lain yang juga 100.000. Sebaliknya Bapak Ibu jangan salah. Maksiat pun dosanya 100.000. Ya, jangan salah ya. Jangan mau menang sendiri, mau enak aja. Maksiat pun 100.000 dosanya. Jadi hati-hati. Kalau ketika di tanah haram, baik itu umroh maupun haji, sama saja saya kalau mengingatkan. Jangan maksiat di tanah haram. Karena dosanya juga 100.000. Ya, next. Lanjut. Balik. Nah itu ya, ini penjelasannya termasuk yang pendapat yang pertama, seluruh tanah haram itu adalah masjid ya. Jadi ini untuk saya untuk membesarkan hatinya teman-teman atau jemaah saya yang sepuh-sepuh, yang nanti saya khawatir kalau tiap hari ke masjid nanti fisiknya drop. Makanya saya bilang, di sini aja sholatnya juga dapat 100.000 gitu. Ini saya cerita ini beneran Pak ya. Jadi saya bukan bohongin, saya menggunakan pendapat yang pertama. Tapi kalau jemaah saya muda-muda sama saya marahin, ayo ke masjid gitu. Ya beda ya gitu. Monggo nanti ditafsiri sendiri. Kalau merasa bapak-bapak capek misalnya ke masjid ya sudah, nggak apa-apa di kamar nggak apa-apa. Ya yang penting nanti fisik kita ketika wukuf, mabit di Musdalifah, di Mina itu butuh ekstra tenaganya ya, ekstra fisiknya gitu ya. Next.
Nah ini maksiat pun dosanya 100.000 itu hadisnya. Jadi sampean sama saya jangan enak-enakan loh ya, jangan sok-sokan. Wah 100.000 sholat, wah lumayan nih Gus, banyak. Begitu maksiat ya 100.000. Ya sama ya Pak ya. Jadi ini mungkin nggak banyak ustadz yang mau menyampaikan, kalau saya sampaikan karena memang kenyataannya seperti itu, dan ini para sahabat Rasulullah juga menyampaikan. Itu ada Ibnu Abbas, kemudian Imam Mujahid, Ahmad bin Hambal, Ibnu Mas'ud, semuanya mengatakan bahwa maksiat pun dicatat berlipat ganda sama dengan tadi ya. Next. Nah itu ini termasuk pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa melakukan keselekan di tanah haram juga dosanya berlipat-lipat. Lanjut. Next. Nah ini tanah haram ya Pak. Ya, kemarin kita bahas juga. Yang untuk orang Indonesia itu di arah selatan namanya di Allah Laban ya, atau kita sering nyebut ya Lam-Lam ya. Saya kalau bawa jemaah kalau langsung ke Mekah saya mikotnya di atas pesawat ya. Saya kalau tapi ada beberapa jemaah di Jeddah juga tidak apa. Kemarin sudah saya sampaikan menurut fatwanya MUI Indonesia dan MUI Majelis Ulama Saudi boleh ya. Tapi saya ada pertimbangan bis biasanya. Kalau sudah ambil mikot di pesawat, nanti turun tinggal ngambil koper, bisnya siap, langsung masuk bis, langsung saya ke Mekah. Takutnya nanti kalau kita di Jeddah, pada mandi dulu, gini, sholat ini banyak gini, terus akhirnya bis yang harusnya berangkat, diusir sama polisi, nunggu lagi, ya repot. Next. Nah ini mikot ya, ada mikot makani, mikot makazani, zamani kemarin, ini untuk refreshment saja. Next. Lanjut. Nah, pakaian ikhram kemarin sudah saya singgung ya, Bapak. Nanti untuk prakteknya pakai pakaian ikhram yang bagus, nanti kita praktekkan ketika manasik akbar. Tapi intinya, yang istimewa pakaian ikhram itu laki-laki ya. Hanya 2 lembar, tidak pakai apa-apa. Ada pertanyaan ke WA saya ini Mas Aang, ini dari jemaah, bukan dari Jana Firdaus Gus. Kami beser, bapak saya beser, jadi ini anaknya nanya, bapaknya tahun ini pergi haji. Bagaimana Gus? Boleh nggak pakai pampers? Kalau di haji maupun di ibadah apapun, kalau itu sudah menyangkut udzur itu keadaan memaksa, dan itu sifatnya syar'i diperbolehkan oleh syariat, maka boleh. Berarti pakai pampers boleh ya. Jadi ketika orang itu beser, maka pakai pampers diperbolehkan gitu ya. Jadi bagi ada case pertanyaan itu sudah saya jawab duluan ya. Boleh nggak pakai pampers? Boleh. Tapi kalau Bapak nggak beser jangan ya. Nggak boleh. Nggak boleh ada pakaian apapun dari dalam ya. Next. Oke. Ini rida, izar ya. Yang atas rida, yang bawahnya izar ya. Jadi itu pakaiannya yang laki-laki cuma 2 lembar itu. Kemudian yang perempuan jilbab, baju lengan panjang, dan ingat ini ditutup ya. Ini ditutup, kemudian pakai kaos kaki ya. Sebentar ya. Sebentar. Oh ya. Jadi bunyi, kalau mati Pak. Gara-gara masuk itu. Ya. Maaf saya. Oke. Baik, jadi kita itu pakaiannya jenisnya ya Bapak Ibu. Sebentar, mati lampu. Maaf, mati lampu. Ya. Nah, ini nanti kita praktekkan di di manasik akbar ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya next.
Nah, ini yang tadi yang saya cerita, saya ambil mikot di pesawat. Kalau posisi gambar di pesawatnya, di TV GPS-nya seperti itu kurang lebih setengah jam sebelum pesawat mendarat, itu sudah ada pemberitahuan dari pilot bagi bapak-bapak ibu yang mau ambil niat mikot silakan. Nah, itu saya pimpin niat labbaik Allahumma umrotan. Labbaik Allahumma labbaik, terus kami talbiyah. Ya, kalau prakteknya di atas. Tapi nanti ikutin saja arahan dari Jannah Firdaus, apakah di udara atau di Jeddah. Next. Oke, ini ya. Bolehnya di Jeddah menurut fatwa MUI maupun dari Majelis Ulama Saudi. Boleh ya. Jadi pertimbangannya tentu banyak ya. Travel-travel beda-beda. Tapi sepanjang saya memimpin, saya memang jarang sekali, bahkan tidak pernah ambil mikot di Jeddah. Karena memang tadi, karena pertimbangan saya, paling tidak kita sesuai dengan tadi aturan mikot yang sudah ada di hadis bahwa mikot untuk orang Indonesia yang selatan, termasuk orang Yaman adalah di Allah Laban atau yang dikenal dengan Yalamlam. Next. Nah, niat di pesawat ini ya kemarin. Ingat ya, karena haji kita tamattu niatnya labbaik Allahumma umrotan atau nawaitul umrota wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Jadi jangan salah bacanya ya. Nawaitul umrota wa akhramtu biha lillahi ta'ala, atau kalau yang pendek labbaik Allahumma umrotan, kemudian baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak ya. Itu doa untuk ketika kita niat umroh untuk haji ya, umroh yang dikaitkan dengan haji. Sama juga dengan umroh biasa juga sama, cuman ini jangan sampai keliru, jangan sampai ketukar ya. Next. Nah, apakah harus talafut? Talafut ya, disunahkan untuk mentalafut. Jadi di dalam 4 mazhab mengucapkan niat haji itu ditalafut ya. Meskipun ada pendapat nggak usah ditalafut, tapi saya menggunakan pendekatan bahwa dalam banyak teks, termasuk dalam kitab-kitab fikih, semuanya ditalafutkan untuk menjaga hati biar benar-benar niat kita itu memang utuh untuk apa. Misalnya untuk umroh ya untuk umroh, untuk haji ya gitu ya. Jadi ini cara ulama membentengi kita dari keraguan-raguan ya. Itu caranya dengan ditalafut, mulutnya mentalafut, hatinya mengikuti seperti apa yang diucapkan. Itu ya filosofinya. Next. Nah, bagaimana kalau orang nggak pakaian ihram kemudian sudah keburu masuk ke tanah suci, harus balik. Nah, ini harus balik. Itulah. Apa pernah kejadian? Pernah. Jadi saya punya teman di Medina, nyusul ya. Nyusul karena kopernya jemaah saya ketinggalan, ini jemaah ini mutawif. Dan dia juga niat umroh. Jadi ketika dia sampai di Bir Ali, lupa pakai pakaian ihram, balik. Ya harus balik. Jadi pakaian ihramnya di tanah halal di mikot, ya harus balik. Ini aturan ya. Nah, bagaimana kalau tidak balik? Maka dia harus bayar kambing 1. Hilang lagi ya, udah kambing 1 nggak pakai kain ihram, bertengkar 10 kali, habis duitnya, dah. Next. Kita sama ya Bapak Ibu, begitu habis niat nanti kemudian naruh barang di hotel, terus biasanya makan dulu, kemudian kita ke masjid bareng-bareng. Nah, khusus nanti ini saya sampaikan ya, ketika nanti Bapak Ibu nanti di fikih yang ketiga, yang pertemuan kita ketiga, tolong wudhunya dirubah. Bagi yang wudhunya masih wudhu Syafi'i, mohon nanti untuk ketika di Mekah wudhunya cara Maliki. Saya praktekkan sekarang, wudhu cara Maliki itu bedanya cuma 2, yaitu ketika membasuh kepala seluruhnya. Ya. Kemudian waktu membasuh kaki digosok. Ya. Digosok. Kalau ibu bapak wudhunya, kalau perempuan setengah dari jilbab, dari dalam jilbab boleh, setengah sini terus balik. Kalau laki-laki sampai belakang. Ya. Kemudian waktu kaki digosok.
Kalau sudah wudhu cara ini, maka bapak yang suami ngajak istrinya boleh gandeng istrinya, ya. Dan bagi yang nggak bawa istri, kemudian misalnya papasan sama orang-orang, kadang-kadang kita lagi tawaf begini dicek di orang nyebrang begini ya, tuh perempuan nyenggol, ya nggak apa-apa, ya, nyenggol nggak apa-apa, karena wudhunya cara maliki itu bersentuhan dengan bukan mahram, itu nggak apa-apa, kecuali disengaja dan memang ada kepentingan, misalnya mau megang betulan baru batal. Tapi kalau senggolan yang tidak sengaja nggak apa-apa. Apa faedahnya? Faedahnya kalau bapak masih wudhunya cara Syafi'i begini, yang pakai hanya ujungnya begini, begitu senggolan sama istri wudhu lagi di sana di air zam-zam, balik lagi. Ini terus 2 meter nyenggol orang wudhu. Nah, temennya sudah tidur di hotel, sampean masih tawaf. Nah, repot toh. Nah, jadi nanti besok saya ingatkan lagi wudhunya cara wudhu maliki, supaya waktu tawaf tidak ada potensi batal. Karena syarat tawaf harus punya wudhu seperti halnya sholat, ya. Next. Ini kemarin sudah kita bahas. Doa-doanya ikutin saja pakai Jannah Firdaus, sudah pakai headset ya, yang dipimpin oleh Mutawif. Next, Mas Ang. Oke, ini yang kemarin kita sempat singgung. Jadi mulainya dari Hajar Aswad, Bapak nengok ke sebelah kanan ada lampu hijau di sana, itu berarti lurus dengan Hajar Aswad. Mulai dengan ini sunnah saja, yaitu istilam dengan mengecup. Itu memulainya. Istilam itu tangannya dihadapkan ke Hajar Aswad terus dikecup. Ya, jangan dibalik ya, jangan. Nah, itu kali ini kisbai. Kalau begini kisbai, tapi begini terus gini. Jangan gini terus gini, kebalik itu. Begini dulu, baru gini. Ya. Itu namanya istilam dengan mengecup. Itu sejatinya adalah bentuk ittiba pada Rasulullah. Rasulullah dulu waktu haji, itu tangannya ditempelin ke Hajar Aswad terus dicium. Karena kita nggak bisa nempelin ke Hajar Aswad, kita dari jarak jauh. Kemudian dicium. Itu sama pahalanya dengan orang yang nyium Hajar Aswad. Saya ulangi. Kita istilam dengan mengecup, itu pahalanya sama dengan nyium Hajar Aswad. Jadi Bapak Ibu nggak usah ngotot ingin nyium Hajar Aswad aslinya, ya. Karena gini itu sama. Pahalanya sama. Ya, saya sering ini saya sampaikan supaya sampai kadang-kadang ada jemaah yang bayar orang untuk apa? Untuk minta dianterin itu loh. Itu pekerjaan menyium Hajar Aswad sunnah, tapi menyakiti orang haram. Ya, jadi hindari yang seperti itu. Ya, insya Allah kalau memang Allah takdirkan kita bisa nyium. Tapi kalau enggak. Saya juga beberapa puluh kali tawaf itu nyium Hajar Aswad itu cuma 3 kali. Padahal udah puluhan kali udah. Pokoknya tiap setahun kan bisa 3-4 kali saya ke sana ya. Itu nyium itu jarang banget ya. Memang saya tahu bahwa begini itu sudah mewakili ya. Next. Lanjut, ini doa sa'i, terus lanjut lagi. Sama, ini waktu wadah kemarin sama ya hukumnya. Terus next. Ini dendanya ya sama, dendanya ini tadi ya yang jidal tadi, yang bertengkar memotong kambing 1 ya. Bertengkar termasuk bertengkar dengan istri ya Bapak Ibu. Yang bawa suami kalau bertengkar dengan istri, ada temennya harus ngingetin. Sedang pakai pakaian ikhram, jangan bertengkar gitu ya. Bertengkarnya nanti kalau sudah di rumah aja, jangan bertengkar di tanah suci ya. Dosanya berapa? Berkali-kali lipat. Next. Lanjut. Habis? Habis ya? Oke, habis ya. Jadi umroh setelah tahlul udah habis ya. Jadi Bapak Ibu, ini nanti silakan ada pertanyaan mungkin dari saya seperti itu, nanti hal yang tidak ada di materi monggo ditanyakan, insya Allah saya bisa jawab. Silakan. Mau nanya. Bu Komaria atau Mbak Nisa? Mbak Nisa silakan. Iya, gimana hukumnya? Misalnya ketika waktunya tawaf ifadah itu head. Okay. Sedang ifadah kan
termasuk rukun haji, Nggih. wajib suci. Ini gimana? Caranya nggih. Ya. Oke, baik. Ini case ini saya pernah alami di beberapa jemaah umroh dan jemaah haji, Ibu ya. Jadi saya menyampaikan ini karena saya pernah mengalami, saya punya jemaah mengalami yang Ibu tanyakan ya. Ini solusinya tetap sama ya. Begini. Jadi saya itu termasuk orang yang tidak terlalu menganjurkan untuk minum Premut ya. Apa itu? Apa itu? Ya, yang obat pencegah penunda haid. Ya, Primolut ya. Ya. Kenapa ini saya tidak anjurkan? Pertama, metabolisnya wanita itu sudah kodrat dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti begitu kita ganggu, dia nanti ngocor terus. Saya sudah pernah ngalami itu, jemaah saya dari di Medina sampai di Mekah 10 hari itu ngocor terus. Itu sangat sulit kalau pas musim, kalau umroh itu udah jelas repot. Umroh kan cuma 5 hari kita di Mekah ya. Nah ini jangan pokoknya biarkan aja, kalau waktunya keluar. Bagaimana caranya? Nah ini yang saya sampaikan. Pertama, bagi istri atau anak yang ngajak orang tuanya, atau seandainya dia berangkat sendirian tanpa orang tua atau tanpa suami, mohon teman-teman perempuannya ngajari. Begini prosesnya. Misalnya nih, ketika kita wukuf, karena pertanyaannya tawaf ifadah ya, saya nggak ngomong tawaf umroh. Berarti waktu umroh sudah nggak masalah, nggak haid, kemudian kita wukuf, kemudian kita di Musdalifah, atau kalaupun murur ya nggak apa-apa, nanti kita akan jelaskan. Terus sampai di, karena Nafarsani rencananya ya, Nafarsani untuk Bapak Ibu di sini. Nah, ketika Nafarsani langsung ke Mekah kan, ke Mekah ternyata ketika mau tawaf ifadah atau sudah tawaf ifadah ngocor ya. Kalau sebelum tawaf ifadah haid, maka jangan masuk Masjidil Haram karena nggak boleh ya. Jadi langsung lapor saja sama koordinator, dalam hal ini Jarna Firdaus, untuk perempuannya bilang bahwa saya haid gitu ya, biar nanti diantar ke hotel. Nah, kalau jadwalnya misalnya mau izin, itu berarti kalau di hari pertama itu masih deres-deresnya, saya belum yakin ini bisa dilakukan. Biasanya saya biarkan saja sampai hari kedua atau hari ketiga. Artinya khusus untuk jemaah yang haid memang nggak selesai hari itu ya, Bapak Ibu mohon dipahami dulu. Nggak apa-apa, yang lainnya selesai, misalnya 80 orang, 1 orang ini haid, nggak apa-apa. Yang 79 sudah tahalul kedua ya, artinya sudah tahalul kedua. Tinggal ibu ini 1, siapapun ya, yang pokoknya perempuan. Nah, saya tugaskan suaminya waktu itu, karena kebetulan si ibu ini bawa suaminya, saya bilang gini, Mas, tolong tanyain ke istrinya, bila antara 2 waktu sholat, misalnya duhur sudah berhenti, ya, ini tolong dicatat ya, misalnya duhur ya kasusnya, duhur sudah nggak keluar, ya, nggak keluar, artinya sudah tidak sederes yang kemarin 2 hari yang lalu, kemudian asar juga sudah nggak keluar, maka buru-buru mandi haid. Setelah mandi haid, buruan lapor sama koordinator Jana Firdaus untuk segera diantarkan untuk tawaf. Ya, segera diantarkan untuk tawaf. Tawaf kalau mau cepat itu memang ke lantai 4 pakai mobil golf. Setelah mobil golf tawaf selesai, terus kita mobil golf bisa nanti di tempat sa'i, langsung selesaikan sa'i, langsung tahallul, udah selesai. Jadi caranya adalah ketika jemaah ini ada 2 waktu sholat itu fatroh itu kosong, tidak ada haid, maka segera mandi. Ini maknanya mencuri waktu fatroh. Fatroh itu waktu kekosongan di dalam 1 hari, ada yang nggak keluar darah itu pakai, langsung mandi saja. Mandi, langsung wudhu, langsung dianterin suaminya atau minta antar sama Jana Firdaus untuk menyelesaikan tawaf. Nah, seandainya pas selesai tawaf ke-7 keluar haid, sa'i tetap sah. Sa'i dalam keadaan haid tetap sah. Coba dicatat ya.
sa'i dalam keadaan haid tetap sah. Tapi kalau tawaf tidak. Jadi kita hanya ngejar tawafnya saja sampai 7 putaran, maka sudah saya anggap selesai karena sa'i nggak apa-apa haid. Sudah dapat haji. Nah sekarang bagaimana kalau sampai selesai, sampai pulang masih haid? Ini saya terusin ya pertanyaannya. Maka itulah yang dimaksud nanti mau nyembelih dam. Nah damnya ini antara 4 mazhab berbeda. Kalau di Syafi'i cukup kambing, kalau di Hanafi dan Hanafi khususnya itu onta 1. Memang berat ya. Memang berat ya. Jadi seperti itu ya, Bu Nisa, mudah-mudahan terjawab. Pak Ustadz mau tanya. Ya. Siapa nih Pak Yus? Monggo. Ya, kalau kebalik datang bulannya pas umroh haji gimana Pak Ustadz? Pas tawaf umroh haji. Pas umroh, ya sama. Iya, pas tawaf. Iya, jadi misalnya ini umroh kan umroh dulu ya. Umroh dulu Bisa ya. dilakukan di hari lainnya nggak Ustadz? Gini, makanya saya jelasin. Kalau ini kan case-nya pas haji ya. Saya juga pernah bawa, tapi kondisinya bukan jemaah pas musim haji, pas umroh. Pas umroh. Tapi saya bisa bayangin, saya simulasikan begini. Misalnya kan Bapak kan umroh dulu ya, istri umroh dulu, Bapak rombongan Jana Firdaus umroh dulu tadi seperti kita disampaikan oleh Mas Aang ya. Misalnya ketika dari Medina masih belum haid atau masih dari Indonesia belum haid. Begitu habis dari hotel naruh barang, udah mau siap-siap mau tawaf haid, ya nggak boleh masuk masjid. Harus balik lagi ke hotel, yang lainnya biar menyelesaikan umrohnya. Nah, kita masih ingat ya, posisi kita umroh itu biasanya 3 hari sebelum wukuf biasanya kalau itu yang kloter-kloter terakhir. Sama, jadi nanti khusus untuk yang ibu ini atau mbak ini haid, itu kita sama. Nanti di hari pertama jelas nggak mungkin ada fatroh, pasti masih deras-derasnya itu. Hari kedua sudah mulai agak terlalu deras, hari ketiga atau jemaah saya waktu itu rata-rata hari ketiga, itu saya tanya, suaminya saya turun nanya, Mas, gimana istrinya? Ini lagi duhur belum jam 10-an saya nanya. Ini belum nggak keluar nih Gus. Tunggu sampai duhur nggak keluar. Terus nanti begitu asar nggak keluar, buruan suruh mandi haid, langsung kita tawaf umroh. Tawaf umroh. Nah, ini simulasi saya ya, saya bayangin sama dengan tadi tawaf umroh, terus langsung sa'i, langsung tahallul. Sudah. Terus kita sudah biasa, seandainya keluar lagi nggak masalah. Keluar, kemudian tanggal 8, tanggal 9 wukuf. Wukuf haid juga nggak apa-apa. Wukuf haid nggak apa-apa. Wukuf haid nggak apa-apa. Nggak ikut sholat nggak usah ikut sholat duhur, nggak usah sholat asar, tetap dengerin khutbah, tetap zikir. Begitu menuju ke Muzdalifah nggak ada sholat maghrib, nggak ada sholat isya. Dia nggak apa-apa. Sampai Mina, nafar awal, nafar sani, 3 hari, mudah-mudahan pas nafar sani selesai. Mandi, langsung tawaf ifadah yang tadi. Dalam kondisi sudah suci. Kira-kira gitu ya, Pak Yus? Ya, Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz. Tergambar ya. Silakan yang lain. Jadi ini case-case begini memang butuh pengalaman ya Bapak Ibu. Monggo Pak Sinyo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, saya itu baru beli CD celana dalam yang enggak pakai jahit. Enggak pakai jahitan. Ya. Jadi hukumnya gimana itu? Saya tanya, Bapak beli itu tujuannya apa? Ya supaya enggak sampai kelihatan gitu waktu makainya itu, Dok. Ustaz, waktu makainya. Kalau alasannya itu enggak udzur syar'i. Maksudnya, Dok? Enggak boleh. Ustaz. Oh, enggak boleh. Kalau Bapak alasannya supaya itu enggak gandul-gandul lah kira-kira gitu ya. Ya, bahasa orang Jawa. Itu enggak udzur syar'i, berarti enggak boleh. Tapi kalau Bapak misalnya beser, boleh. Kalau Bapak beser. Kalau beser alasannya boleh. Harus beser. Iya. Kalau nggak beser, alasannya karena nggak biasa, karena gandul-gandul misalnya gitu, mohon maaf ini. Nggak boleh. Oh iya.
Clear ya, Kalau meskipun celananya nggak ada jahitan. Mana pakaian yang berjahit itu pakaian sebenarnya, bukan harus pakaian dari dulu ya dijahit kan gitu. Iya. Karena sekarang ada teknologi bikin pakaian tanpa ada jahitan, kaos dalam itu kan sudah nggak ada jahitan, langsung cetak nyambung semua kan. Gitu. Betul. Nggak boleh ya Pak? Nggak boleh. Iya Pak Ustadz. Tapi kalau beser Tanya. boleh ya Ustadz. Kalau beser boleh. Monggo Pak Asari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah dijelaskan beberapa hal yang bisa membuat orang sampai kena hukuman dan membayar, misalnya kambing. Yeah. Kita tidak tahu karena orang biasanya mengatakan bahwa kita berjaga-jaga bagaimanapun juga, tapi kebiasaan biasa di tanah air itu biasa terjadi di Mekah, dia terulang. Biasa bertengkar, di sana juga biasa bertengkar dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa, mudah-mudahan tidak terjadi pada jamaah kita nanti. Tapi misalnya kalau terjadi, ada orang yang dengan keterbatasannya banyak sekali dendanya karena banyak dia melakukan hal-hal yang dia insya Allah itu tidak disengaja. Terus kalau dia tidak mampu untuk membayar itu dama dan sebagainya, apa imbangannya? Oke, penggantinya ya. Ya, penggantinya. Penggantinya puasa. 3 hari di tanah suci, 7 hari di tanah air. Setiap satu masalah. Setiap satu masalah. Jadi kalau tapi masalah, menurut ulama sebagian, sebenarnya itu untuk semua masalah. Karena 3 hari di Mekah itu orang punya keterbatasan. Ya. Dan itu yang menjelaskan mazhab Hanafi. Tapi kalau di mazhab Syafi'i, satu masalah 3 hari puasa, 7 hari di rumah, di Indonesia, dipulang di tanah air. Berarti kalau seandainya 3 kali, 9 hari di 9 hari di tanah suci, 21 hari di Indonesia. Terus misalnya kita tidak sampai 1 bulan di Mekah. Nah, makanya kali kan saya bilang, 30 hari. Kan rata-rata nggak sampai kan, apalagi haji plus kan. Ya. Maka 3 hari, 7 hari untuk semua masalah. Gitu. Mengikut mazhab Hanafi. Mengikut mazhab Hanafi ya. Saya kasih garis bawah nih supaya nggak salah paham. Mengikut mazhab Hanafi. Tapi kan tidak apa-apa. Misalnya seseorang itu kebanyakan selama ini dia mengikuti mazhab, misalnya mazhab Syafi'i. Iya. Apa untuk kali ini untuk haji pindah Qodiyah. Qodiyah. Sholatnya Syafi'i tapi hajinya Hanafi. Alhamdulillah. Oke. Ya. Makanya gunanya kita saling mengingatkan watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ya, diingatkan. Pak Fajri silakan. Silakan Pak Fajri. Silakan Pak Fajri yang angkat tangan. Pak Wazri sama Pak Yus Ma'ruf. Ya silakan. Salah satu. Pak Ustadz, pada saat larangan ihram, fresh care, minyak kayu putih, itu gimana Pak Ustadz? Nah, fresh care, minyak kayu putih itu ada yang mengatakan bukan parfum. Jadi nggak apa-apa. Seperti counterpain itu kan. Nggak apa-apa. Jadi memang ulama ketika yang paling hati-hati memang Syafi'i ya Bapak. Kalau Syafi'i itu obat gosok pun dianggap parfum. Karena ada orang tua itu parfumnya memang minyak kayu putih. Mohon izin, Pak Sinyo ketawa ini, mohon izin. Mohon maaf, ya, memang parfumnya itu ya Pak ya. Bukan, jadi gini, di mazhab Syafi'i itu yang paling hati-hati memang. Tapi kalau dalam mazhab lain, minyak gosok ya, seperti counterpain ya, fresh care, kemudian apa lagi? Kayu putih, hot cream ya, banyak ya. Cream. Ya, medicated oil ya, itu nggak apa-apa. Pelembab. Nah, pelembab itu parfum. Ya, kemarin udah kita jawab pelembab, skincare, sunblock ya. Itu parfum ya, kemarin ya sudah. Ya. Clear ya, tahu bedanya ya, Pak? Tisu basah, parfum ya. Makanya nanti mohon izin Bapak-bapak kalau nanti dilarang oleh mutawif ketika tawaf
jangan, kalaupun sempat deketin Ka'bah, jangan tangannya nempel ke kiswah. Tahu ceritanya? Kiswah itu ada parfumnya. Nanti itu Bapak seakan-akan pakai parfum. Jadi waktu tawaf tangannya jangan tempelin ke Ka'bah. Kalau lagi tawaf, lagi pakai nikrom ya. Clear ya? Mau tanya satu lagi, Ustaz. Monggo, Pak. Jadi saya waktu pernah pergi umrah, saya diajar oleh ada keluarga yang duluan haji, dia ajar saya caranya mencium Ka'bah. Kalau dari depan itu Hajar Aswad atau mencium Ka'bah? Hajarul Aswad. Okay. Jadi dia bilang katanya ambil ada di samping-samping Ka'bah itu kan ada kayak pondasi itu, naik di situ, kemudian jalan pelan-pelan ke situ di pinggir-pinggir Ka'bah di atas pondasi itu sampai sadarwan ke itu namanya. Dan itu namanya, saya lakukan. Itu namanya sadarwan. Ya. Kalau kita tawaf nginjek sadarwan, tawafnya tidak sah. Saya lakukan miring toh? Ya. Ya, itu namanya sadarwan. Kalau kita tawaf nginjek itu, maka tawafnya tidak sah. Insya Allah. Karena itu Ka'bah. Sedangkan tawaf harus mengitari Ka'bah. Ya, alhamdulillah sampai 3 kali saya bisa cium Hajarul Aswad karena dengan Jadi cara konteksnya bukan tawaf ya, Pak? Waktu itu tawaf. Saya tawaf. Sedang tawaf. Iya. Waduh, tawafnya batal itu. Karena saya itu waktu itu diajar itu hari beberapa itu. Tapi habis itu berikutnya saya tawaf lagi. Iya, nggak boleh. Jadi nggak boleh. Itu yang ngajari itu yang menjerumuskan itu. Ngajari nggak benar itu. Oke, nggak boleh ya. Jadi tolong kalau kita tawaf jangan nginjek pondasi yang miring atau garis miring. Bapak cari aja di Google sadarwan. Dari banyak sekali yang melakukan itu. Iya, makanya Pak, gunanya kita manasik seperti ini itu kan itu. Kita beritahu supaya supaya ngerti bahwa, dan itu kalau saya ditanya apakah kalau punya uang lagi ya ulangi hajinya itu. Karena nggak sah. Kalau kan rukun haji kan tawaf ifadah ya Pak. Tawafnya nggak sah, semua rukunnya nggak sah. Tapi kalau nggak sengaja, misalnya hampir jatuh terus salah sentuh sementara tawaf, nggak apa-apa. Kalau itu kan darurat, hukum darurat kan yang nggak boleh menjadi boleh. Beda kondisi dengan yang sengaja, kan tadi udah Bapak diajari. Berarti sengaja itu gimana? Clear ya? Oke, Pak Yus, monggo Pak Yus. Atau Pak Fajri, silakan Pak Fajri. Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan nanti kita kan pakai ihram lama tuh Ustaz. Ya, 3 hari. 3 hari kan. Nah kalau misalkan waktu kita buang hajat gitu, entah pipis atau BAB, terpercik di ihramnya gimana Ustaz ya? Kalau terpercik di ihramnya dibersihin. Bersihin. Langsung dicuci gitu kan? Iya, dicuci. Tapi jangan pakai, karena Bapak posisinya nggak boleh megang sabun, ya dicuci aja gitu. Makanya saya kalau umroh atau haji bawa setelan 3 lah paling enggak. Yang najis itu nanti taruh ganti yang suci gitu. Clear ya? Oh yes, Ustaz. Ya. Tapi saya punya kawan begini, kalau kena najis, dia pakai pasir itu. Jadi yang tadi dia bawa 3 setel, yang tadi kena cepretan, kebetulan dia waktu itu mencret Pak. Waktu mencret nggak kuat, maaf ya, ini saya cerita ini begini, karena ini akan terjadi biasanya. Nggak kuat karena banyak makan mie. Mencret itu sampai kena kain ikromnya semuanya. Jadi coklat gitu sampai kain ikromnya. Terus saya bilang, dah, ganti aja yang itu sama dia. Waduh, Gus, saya nanti yang satunya gimana ini kok cuma 2 ya? Ya udah dicuci. Nggak boleh pakai sabun, nggak boleh. Akhirnya dia punya akal, Pak.
Jadi yang itu kan di Mina posisinya saat itu di Mina, masih belum tahu lontar Jumrah Aqabah itu. Di Mina, jadi diambilkan itu pasir yang di dekat tenda itu, direndam, disiramkan itu banyak keran tuh. Gosok pakai pasir itu. Ya nggak apa-apa ya masih jadi hitam kena pasir kan. Ya gitulah. Ya gitu ya Pak. Oke, Pak Fajri clear ya atau Pak Yus tadi? Ya Pak, ya makasih Ustaz. Ya Pak Anton, silakan Pak Anton dulu Pak Anton. Ya Pak Anton, monggo Pak Anton. Makasih Ustadz. Yeah. Izin tanya, berarti kemarin dijelaskan kan yang penting tidak ada benda di kepala untuk menutupi, tapi kalau payung boleh ya? Ya payung. Betul. Ya. Oh iya. Iya Ustaz. Okay. Terima kasih Clear, itu. Ya. Iya. Termasuk kain ikhram diginiin nggak boleh Pak ya? Betul. Ya. Nutup ya, yang penting nutup ya. ya. Nggak boleh. Biasanya di bis itu kejadiannya karena dingin, atau waktu di Musdalifah kalau musim dingin. Saya kan Desember waktu itu musim dingin, padahal yang banyak begini. Iya Ustaz. Oke Pak Sinyo, monggo Pak Sinyo. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Salam. Ini maaf kalau banyak pertanyaan Ustadz. Silakan Pak. Ustadz, itu bedanya mikot di yang lam-lam sama mikot di Bir Ali gimana Pak Ustadz? Jadi mikot itu ditentukan dari mana kita datang. Kalau Bapak datangnya dari selatan, itu mikotnya ya lam-lam. Kalau Bapak datangnya dari utara, berarti dari Medina, mikotnya Bir Ali. Clear? Yang saya maksud bukan begitu. Jadi kita mikot pakai kain ikrom di Bir Ali dengan mikot pakai ikrom di pesawat. Oh. Kalau di Bir Ali kan ada sholat sunnahnya. Ya. Kalau di pesawat bagaimana itu? Oke. Jadi kalau saya di pesawat, ini saya cerita saya Pak ya. Ya. Saya ambil niat mikotnya di pesawat. Tapi sholat sunnah ikromnya itu kan sholat sunnah sebelum ikrom. Ya nggak ada. Ada sholat sunnah ikrom. Ya. Oh iya. Itu ya, sholat sunnah ikrom itu sholat sunnah karena mau ikrom, begitu kan? Iya. Nah, berarti di pesawat hilang kesunahan itu. Tapi tidak melanggar aturan mikot. Karena mikot di Jeddah tidak ada. Oh iya. Ya, jadi sama-sama 50-50 itu. Kalau di Jeddah bisa sholat sunnah ikrom. Ya. Terus mikot. Kalau di pesawat niat ikrom nggak bisa sholat sunnah ikrom. Kecuali Bapak mau sholat, sudah tahu mau ikrom terus sholat sunnah sambil duduk boleh. Kalau di pesawat, tapi jarang biasanya. Ya, clear ya. Ya saya satu lagi Dok. Ustadz, maaf. Yeah. Itu Ustadz kalau pakai Pampers itu kan untuk nahan kencing ataupun BAB. Ya. Itu sampai sejauh mana sah tidaknya pakai itu? Saya jawab ya. Ya. Jadi saya tadi belum selesai memang jelaskan. Bagaimana teknisnya pakai tong itu tiap gitu ceret gitu kan? Itu kan yang dimaksud. Ya. Jadi gini di VK pakaian ikhram maupun kita sholat lah. Sholat kalau di rumah nggak haji pun pakai pampers itu kan boleh. Tapi ketika kita takbiratul ikhram, itu pampersnya nggak boleh kena cepret kencing dulu. No. Begitu Allahu Akbar terus batu ceret terusin sholatnya sampai selesai, nggak apa-apa. Tapi kalau mau sholat sunnah lagi ganti pampers. Berarti kalau di tawaf begitu Bismillah ya Allahu Akbar, jalan satu langkah ceret terusin tawafnya. Oh iya. Sampai selesai. Iya. Waktu sa'i kan batal nggak apa-apa. Iya. Ya. Kalau di itu Mina di Musdalifah dan nggak usah pakai pampers untuk kepentingan mau sholat aja itu. Kan nggak ada apa-apa. Nggak ada ritual apa-apa di situ. Ritualnya cuma sholat. Ya. Kayak di Indonesia aja. Clear. Iya. Pak Yusuf, silakan. Pak Yusuf. Assalamualaikum. Bentar, Pak Yusuf dulu, Pak Asari. Ya, Pak Yusuf, silakan. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mau nanya nih, Pak Ustadz, terkait umroh tadi ya.
Jadi waktu kita berangkat itu kan misalkan di pesawat kita sudah pakai ihram, ya. Itu waktu datang terus ke hotel langsung kita umroh ya. Ya. Nah, untuk umroh pertama ini kan berarti berkaitan dengan haji nggih? Haji, ya. Benar. Nah, selanjutnya misalkan di keesokan harinya saya mau badalin umroh, misalkan Bapak, itu apakah boleh nggih, Ustaz? Nah, ini yang sering ditanyakan. Bagaimana hukum umroh nyelai umrohnya haji? Di sebagian mazhab nggak boleh. Untuk di Hambali pripun, Pak? Ya, yang membolehkan tuh ulama muridnya aja. Di 4 mazhab nggak boleh. Oh, oke. Di ulama mazhab yang membolehkan di ulamanya mazhab Hanafi, bukan Imam Hanafinya. Kenapa? Karena umrohnya haji itu harus ittisal dengan hajinya. Nggak boleh ada pekerjaan umroh lain. Paham ya? Iya. Sama dengan jenengan sholat jamak qashar, terus sampean sholat jenazah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi misalnya bawa jamak qashar kan, mau jamak qashar nih, di Medina mau ke Mekah gitu ya. Bapak sholat duhur, terus habis sana, habis sholat duhur kan ada sholat jenazah kan? Iya benar. Nah, itu kalau Bapak memang mau sholat asar, jangan ikut sholat jenazah. Karena begitu sampean sudah sholat jenazah, maka nggak ada sholat jamak, sambungannya nggak ada. Asar. Berarti udah nggak bisa dijamak. Sama dengan umroh. Umroh yang ini adalah umroh yang haji. Maka sambungannya adalah haji. Oh, geng. Persoalannya sebenarnya banyak. Pertama niatnya, yang kedua ini apa? Umroh apa? Iya ya. Nah, terus kalau mau umroh yang nggak ada hubungannya dengan mau badalin, kerjakan sesudah haji. Oh, geng. Sesudah semua pekerjaan haji selesai. Siap. Makanya Iya. akan haji tanggal 13 Isya. Habis tawaf ufadah, sa'i, Isya selesai. Saya ngasuh sebentar, saya jam 10 ke Tanim umroh, boleh. Oh. Besok masih di Mekah mau umroh, boleh. Nah, itu mikotnya di mana ya, Pak Ustaz? Di Tanim. Tanim ya? Ya, 10 real. 10 real. Oh, taksi. Untuk taksi ya? Taksi ya, tapi jangan dibayar dulu, ditinggal sampean. Oh. Bayarnya kalau udah balik aja. Siap. Oh, 10 real lu dari 10 real, kalau balik dari 20 real, jangan dibayar dulu maksudnya. Oh, siap. Bayarnya nanti kalau udah nungguin terus balik lagi baru bayar. Kalau sampean bayar dulu nggak balik deh. Di Tanim ya namanya? Tanim. Ya. 4 kilo dari Mekah. 4 kilo. 15 menit. Matur nuwun, Pak Ustaz. Oke, silakan yang lain. Bu Wiwit ya. Bu Wiwit atau siapa ini? Pak Yus Ma'ruf, silakan. Pak Ustadz, apa namanya? Ini sih buat travelnya Jannah Firdaus. Nanti kita rencana ihram di pesawat atau di Jeddah ya? Bentar, kalau gitu nanti nanyanya itu nanti. Ini yang ke saya. Oh ya. Tolong Pak Asari, okay. silakan Pak Asari, silakan. Ya. Makasih. Ini kebetulan saya pegang ini alat ini. Ini bagaimana hukumnya? Ini orang pakai wudu katanya, kalau sementara saya belum pernah pakai ini. Tapi ada nanti kita bahas di VK yang pertemuan besok ya. Oh, iya. Ya. Itu untuk VK Musafir nanti, termasuk nanti prakteknya ketika manasik akbar ya. Oh, Ya. iya. Sekarang saya nggak bisa praktekin, nanti aja di sana ya. Oke, Pak Sari. Bu Komaria, silakan Bu Komaria. Pak Andoyo, silakan Pak Andoyo. Dari Mas Yusuf, yang kita bisa membadali umroh setelah proses haji selesai. Ketika umroh badal itu kita nggak perlu tahalul lagi, Ustaz ya. Soalnya pikiran saya ketika sudah haji tahalul dihabiskan rambutnya, nanti kalau umroh badal. Oh iya, ini loh, ini bapak-bapak semua ya, tolong dicatat ini konsep. Orang-orang selama ini yang tahalul itu ukur.
Tahalul itu tidak harus cukur karena tahalul itu hanya simbol selesainya pekerjaan ihram. Mencukur itu simbol saja. Ya, makanya di fikih, buku fikih itu bunyinya begini, tahalul dengan bercukur, gitu. Jadi kalau kita tahalul nggak punya rambut ya nggak apa-apa. Clear ya Pak? Paham ya? Tahu bedanya tahalul sama bercukur? Tahalul itu selesainya sa'i. Itu namanya tahalul. Pekerjaannya tahalul, simbolnya motong. Karena sewaktu pakaian ikhram nggak boleh motong rambut. Jadi tahalul itu seandainya udah nggak punya rambut di kepala, rambut lain boleh. Ada yang sisa nggak rambutnya? Ada. Dibawa. Nah iya udah cabut aja itu. Clear ya? Ya Pak Sinyo, monggo Pak Sinyo. Ya, ini satu terakhir dong, Ustadz saya tanya. Jadi kan sampai sudah jam 9 ya Bapak-bapak. Ya. Tadi kan sudah ini waktu tawaf ini kan sudah thread gitu, tapi terus kan. Ya. Lalu kan kita sholat di belakang makom Ibrahim sholat itu tawaf. Ya. Ya berarti nggak bisa. Kita ambil mensucikan diri gitu ya. Ya berarti ngelepas pampersnya, ganti pampers yang baru. Oh, terus ambil air wudhu gitu ya? Iya betul. Oh iya. Clear. Cakep. Terima kasih Ustaz. Ya. Ngerti. Ya. Oke. Ada lagi? Kalau begitu tahalul artinya cukur adalah simbol. Ya. Berarti karena simbol kita bisa cukur sendiri saja, ambil rambut di mana. Iya betul. Selama ini kan orang ngiranya cukur mesti sama orang lain, yang enggak. Ustadz mau tanya. Pak Asari cabut ini nggak apa-apa tuh. Yang penting ada rambut yang dicukur. Betul. Clear ya? Pak Ustadz mau tanya. Iya mangga Bu Ros. Kalau seumpamanya lansia dia waktu tawaf dia nggak bisa jalan, terus dia pakai kursi roda, gimana itu Pak Ustadz? Ya bisa kan? Di lantai 4. Sendiri berarti? Ya harus ada yang bantuin. Nah makanya sekarang ada mobil golf. Nanti kursi rodanya ditaruh, kita naik mobil golf. Jadi nggak ikut rombongan maksudnya? Iya. Itu sering Bu, saya begitu Bu. Nanti makanya harus ada keluarganya atau temennya yang mau volunteer lah, nemenin. Atau sewa. Saya tahun 97 Bu, itu awal sekali saya ke Tanah Suci itu, saya bisa rombongan karena ada ibunya teman saya itu pakai kursi roda, saya yang dorong. Sementara anaknya juga sakit. Itu pengalaman saya, makanya saya sambil dorong itu, saya masih ingat, saya doa begini, ya Allah mudah-mudahan ini wasilahnya saya sering ke sini. Sejak itu saya sering ke Mekah Bu. Oh iya Pak Ustadz. Ya nggak apa-apa bisa. Nanti ada temennya yang bantuin, tolong itu ibadah. Pahalanya masih ingat ya? Pahalanya ngedatang kebaikan di tanahnya 100.000, bukan hanya sholat. Iya. Makanya bantu aja, saling bantu. Konsepnya haji Bu ya, saling bantu. Yang kuat nolong yang lemah, ya. Yang sempat nolong yang kesempitan itu. Orang haji mabrur itu dimulai dari situ. Kalau saya haji biasa, saya di lantai 6 nggak ada liftnya, kami giliran ngambil jatah makanan catering itu ke lantai 6 untuk 80 orang gantian. Nah, itu nikmatnya haji itu. Bukan hanya sholat, bukan bantu kawan, bantu orang. Waduh, nikmat itu. Jadi kalau naik apa yang mobil itu kalau bayar 40 real. Oh iya 40. Nanti karena Firdaus bisa lah itu ngatur. Iya. Salah itu. Iya, clear ya. Ya nggih, matur nuwun. Monggo Pak Heri. Izin bertanya, ini tadi sudah dijelaskan bahwa kalau kita umroh haji kemudian sudah terlaksana sampai dengan menunggu hari wukuf, apakah tadi sudah dijelaskan boleh tetap ikut badal umroh? Jangan.
Oh, enggak boleh. Bagaimana dengan kalau memang dia ikut haji reguler, karena itu kan waktunya lama itu. Ya. Reguler itu kan 30 hari. Itu kan kadang ada umroh berkali-kali itu. Iya. Nah, mohon ini penjelasannya, Iya, tadi Ustaz. kan sudah saya jelaskan. Mayoritas mazhab nggak boleh karena itu pekerjaan umroh. Ke haji itu ittisol. Namun ada ulama mazhab Syafi'iyah itu membolehkan karena ketika dia tahallul umroh itu sebenarnya dia penduduk Mekah. Di bagian materi saya yang awal. Karena penduduk Mekah, dia konteksnya adalah dia pergi umroh sebagai penduduk Mekah. Bukan sebagai orang yang umrohnya nyambung ke haji. Itu ya alasannya yang membolehkan. Clear ya Pak? Jadi kalau Bapak mau ambil itu, ngerjakan, saya nggak ngelarang dalam konteksnya pendapat kedua, ya nggak apa-apa. Kalau Bapak mau pakai pendapat kedua, tapi saran saya memang pakai pendapat yang pertama, karena itu mayoritas ulama. Gitu ya Pak? Clear ya Pak Eri? Pak Ustadz mau nanya. Ya, Pak Ustadz. Benar, Pak Eri dulu. Pak Eri oke ya? Ya, iya. Paham. Monggo, Bu Aulia. Ya, terkait pakaian ihram untuk wanita, itu kan tidak boleh menutup wajah dan juga telapak tangan ya. Ya, nggak boleh pakai sarung tangan. Nah, berarti memang kalau misalnya pakai mukena atasan itu enggak boleh ya Pak Ustadz. Karena kalau mukena kan biasanya yang atasannya itu biasanya bawahnya itu sampai sepaha kayak gitu. Otomatis kan menutup telapak tangan dan juga punggung tangan seperti itu. Boleh kalau itu. Boleh justru. Mukena kan? Iya, mukena. Ibu mau pakai pakaian ihram bentuknya mukena kan? Iya. Boleh. Cuman apakah Ibu yakin waktu makan itu tangan nggak keluar punggungnya? Kalau pakai mukena atasan kan biasanya ini toh Pak, mengambil tangan. Yang tangannya sudah ada tutupnya ya? Enggak, yang kayak mukena di Indonesia itu loh Pak, yang biasa dibuat sholat itu. Iya, kan ini saya kontrolnya di ini loh, ini. Ini harus ditutupin. Kalau Ibu pakai mukena kan ini otomatis di dalam ya, Bu, betul ya? Iya. Ya, itu untuk sholat betul. Sekarang kita pakai pakaian ihram itu 3 hari. Kalau makan apa yakin itu di dalam terus tangan? Enggak sih. Iya. Iya. Ya itu, Bu. Kenapa pakaian ihram tadi beli tutup yang di Tanah Abang banyak itu, yang kayak gini. Atau minta Jannah Firdaus nyiapin. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Ini kenapa penting, Bu? Karena ihram adalah wajib haji. Ya, jangan sampai keliru. Clear? Ya. Yang lain silakan. Oke, 1 menit lagi ya. Nah, ini saya di Jogja ini masih Bapak-bapak ya. Oke, kalau nggak ada nanti kita lanjutkan minggu depan. Insya Allah kita praktek pertanyaan tadi ya, yang alat semprotan yang Pak Asyari tadi ya. Nanti kita praktekkan besok minggu depan. Saya juga udah punya. Nanti kita praktekkan saya di sini. Nanti kita lebih jelas lagi ketika manasik akbar kita praktekkan ya. Soalnya banyak orang pakai itu tapi salah. Dan wudhunya tidak sah. Ya, nanti kita tunjukkan wudhu yang sah menurut pakai air yang terbatas. Ya, termasuk seandainya nggak ada itu, cuman air di gelas. Ya, itu nanti kita tunjukkan karena wudhu itu punya syarat-syarat dan cara yang sesuai dengan petunjuk para ulama berdasarkan surat Al-Maidah ayat 6 dan dari hadis. Ya, kira-kira gitu. Silakan Pak Aang, saya kira ada. Nanti kita lanjut minggu depan. Baik, syukron Pak Haji untuk pemaparannya. Cukup ya, Untuk Bapak Ibu. Jumat depan ya, Mas? Jumat ya? Iya, Jumat depan. Gus. Oke, insya Allah. Nanti saya praktekkan pertanyaan Pak Artanto tadi semprot-semprot. Kita main semprot-semprot ya nanti ya. Oke, silakan Pak. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sudah selesai untuk manasik materi fikih umroh ya.
Jangan jangan khawatir. Nanti kita akan jumpa lagi di minggu depan, di Jumat depan, dan insya Allah nanti juga akan ada prakteknya, ya akan ada prakteknya di Mabit 1 hari atau 2 hari sebelum keberangkatan. Kita akhiri dulu untuk perjumpaan untuk materi manasik malam hari ini. Insya Allah kita akan boleh saya usul, Ustaz? Ya, siap. Kalau bisa, supaya kita bisa putar ulang-ulang, kalau enggak keberatan kalau hasil dari rekaman online Zoom ini bisa diposting untuk kita semua, supaya ada kesempatan kita putar terus supaya kita lebih banyak ingat lah. Siap. Nanti kita kirim linknya ya Pak ya, sudah bisa diakses sebetulnya di YouTube-nya Jannah Firdaus. Karena nanti hasil linknya ini, hasil rekamannya bisa sudah diupload. Lalu Paris belakang Jaya seperti juga Polimania yang ada di Islam Indonesia. Ustaz, Ustaz. Ya, Pak Anton. Ya. Iya. Maksudnya bukan hanya Zoom-nya, tetapi juga handout-nya kan bisa juga itu supaya tadi yang disampaikan Gus Rifin itu bisa kita baca juga gitu. Oh iya, itu di dari itu ya. Ya, karena kalau dilihat di slide di sini kan cepat kali, Pak. Oh ya. Ya. Saya sudah kirim, Pak. Materinya. Supaya kita sambil bisa baca-baca nanti ada. Yang kemarin sudah dapat belum, Pak Anton? Saya udah dikirim kemarin sih. Sudah. Ya. Jadi yang hari ini juga dapat semua. Ya, setiap materi yang disampaikan sama dokter, sama dokter Fadila juga semua dapat kok. Oh iya, dikirimnya via apa, Bang? Ya WA masing-masing. Kok enggak? Saya dan istri belum pernah terima itu kayaknya. Saya belum pernah terima. Iya. Atau mungkin WA kita belum pernah terima. Oke, nanti mulai dulu Dokter Siva, mulai Ustazah itu sampai Gus Arifin belum pernah terima kita. Oh, ya, betul. Dikirim ulang Mas Aang. Terima kasih. Ya. Tapi yang jelas Bapak Ibu memang harus pegang materi saya itu supaya enak ya. Supaya kita bisa pelajari kan nanti kalau kesempatan berikutnya bisa tanya. Bagus itu jadiin buku nanti jadi satu ya. Terima kasih. Untuk bawa ke sana ya. Izin. Silakan di print. Nanti kalau sudah dapat dari Mas Aang di print ya. Bagus itu materinya. Nanti bisa kita print, bisa kita benda Ustaz. Jadi bisa dibaca-baca di pesawat di ini bisa. Pak Aan boleh nanya Pak Aan? Iya Pak Anton ya. Iya. Saya izin dulu ya Pak Aan ya. Saya izin dulu ya. Ya, syukuran Gus. Semoga, sampai ketemu minggu depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya. Kan kalau di jadwal kita ke Madinah dulu ya, berarti memang mikotnya di Bir Ali lebih enak lah gitu ya daripada di pesawat. Bener ya. Cuman izin kemarin pengalaman waktu umroh itu memang iPhone yang menggunakan iPhone nih memang untuk ke Raudah kita nggak berhasil ya. Yang menggunakan handphone iPhone aplikasi nusuk itu di kami ada 10 orang memang nggak bisa menggunakan masuk Raudah gitu. Mungkin nanti bisa dibantu atau gimana caranya ya, kita terpaksa beli sih sebetulnya nggak apa-apa. Yang penting kan kita pengen masuk, itu yang pertama. Yang kedua sama juga waktu kita mau pakai bagi golf itu agak sedikit kesulitan Pak Aan karena memang ternyata bayar cash di sana nggak boleh, harus pakai aplikasi. Nah itu juga saya coba pakai aplikasi di iPhone juga agak kesulitan itu. Gitu. Ya, yang kedua bayar apa Pak? Maaf. Bagi golf itu yang car di lantai ini untuk car golf itu. Mobil golf. Iya. Bagi car ya. Iya. Itu agak kesulitan untuk yang HP iPhone memang. Jadi kan kita bayar cash nggak boleh ternyata kalau waktu kemarin saya umroh gitu nggak boleh bayar cash, harus lewat aplikasi. Itu aja sih Pak Aan, terima kasih. Siap. Oke,
Yang pertama, untuk yang aplikasi nusuk itu sebetulnya bisa dibuatkan dulu untuk untuk akunnya. Akunnya dibuatkan dulu di handphone Android. Biasanya kalau ada yang kendala seperti itu, kita bantu juga pembuatan untuk akun nusuknya. Jadi nanti di aplikasi di handphone iPhone-nya, di iPhone-nya itu tinggal pakai username yang sudah ada. Oh ya, nanti siap. Ya. Ya, bagus tuh Ustadz kalau bisa pembayaran difasilitasi. bagi car itu sebetulnya memang pembelian juga sekarang by online ya. Itu sebetulnya bisa koordinasi dengan Mutawif. Kalau jalan duluan justru kalau sekarang sih nggak ngantri ya. Jadi karena memang harus pembeliannya online, datang itu udah langsung bawa buktinya. Jadi kalau untuk pembayaran mungkin nanti bisa koordinasi dengan Mutawif supaya bisa dibantu mungkin pakai akunnya mereka gitu. Ya, Pak An, untuk ya Pak, untuk yang jamaah yang 20 hari langsung ke Mekah itu rencana mikotnya di atas atau di Jeddah? Di atas, Pak. Jadi ini kan pesawatnya Qatar ya. Nanti di Qatar, di Doha, itu kalau memang waktunya memungkinkan, di ruang tunggu itu tinggal ganti kain ihram saja, supaya di pesawat itu udah tinggal nanti niat mikotnya aja. Terima kasih Pak Ustadz. Siap, sama-sama. Pak Ustadz, barangkali bisa dibantu nanti dari petugas itu ada yang bisa bantu tentang penggantian itu nomor-nomor HP yang kita gunakan selama di Mekah, karena saya coba konsultasi di Telkomsel, ternyata mahal juga kalau untuk yang kegiatan untuk untuk di Mekah. Mereka dia sebutkan kemarin paling murah itu 800-an ribu. Bisa kalau kita pakai di sana mungkin kalau pakai SIM card di sana itu memang biasanya kalau pembelian itu harus ada paspor sama visa. Jadi mungkin di sekitaran hotel nanti tinggal dibeli SIM card-nya aja, tinggal nunjukin paspor sama visa aja. Biasanya dibantu juga kok Pak, itu dibantu. Artinya tidak terlalu mahal seperti yang dikatakan di komputer. Tidak terlalu mahal. Oh, iya. Jadi izin Ustaz, itu ini lebih mudah pakai SIM card Arab atau kita buka roaming di sini ya? Roaming. Iya. Buka roaming. Ya kalau saya pribadi sih biasanya pakai roaming. Jadi kalau roaming. pakai roaming, ya. Enggak, tapi seperti yang tadi ditanyakan Pak siapa tadi, jangan sampai kita buka roaming nanti malah untuk aplikasi-aplikasi seperti nusuk malah susah gitu, enggak ya? Enggak. Saya selalu pakai roaming kok. Pakai roaming Cuman aja kalau, ya. Ya. Saya tadi cek roaming 20 hari itu 25 giga Telkomsel sekitar 500.000 tuh. Ya. Itu ada tuh Pak. Ya. Terima kasih sama di Telkomsel. Assalamualaikum Ustaz. Salam ya Pak Basuki. Ya. Kalau kan saya kadang umroh itu kan mandiri, kadang lewat travel. Kalau ke Rodo itu kan saya biasanya pakai nusuk, itu kan juga lancar di iPhone. Tapi kalau pakai travel biasanya kan beli tasre. Seperti itu. Bisa juga kan pernah itu pakai tasre bisa, pakai nusuk bisa, asal kita ganti bulan itu kan tetap bisa. Apakah nanti itu kita ke Rodo itu tasrenya dibelikan atau kita daftar pakai nusuk sendiri? Baik, untuk gambaran saja, tasreh itu sebetulnya kita dapatkan dari muasasah. Ya. Ya, memang semua travel itu selalu dapat diberikan jatah tasreh dari muasasah. Dari pengalaman beberapa bulan ke belakang, ya, mungkin mulai Januari atau Februari, itu muasasah itu agak susah mengeluarkan izin tasreh karena trouble di gangguan di sistemnya mereka. Nah, mudah-mudahan saja nanti ketika haji ya itu memang sudah bisa dikeluarkan. Kalaupun memang si muasasahnya tidak bisa mengeluarkan, biasanya dari travel
coba usahakan untuk dapatkan tasreh. Nah, untuk mengantisipasinya, biasanya kita itu sarankan untuk juga menggunakan aplikasi nusuk. Supaya apa? Supaya kalau misalkan nusuknya bisa dapat jadwalnya, terus nanti ada tasreh juga, alhamdulillah bisa 2 kali. Tapi kalau ya, maksud saya seperti itu, Ustaz. Biasanya kan kita tahu jadwalnya kita ke Raudhah kapan, nanti saya seminggu sebelumnya kan sudah apply tasreh lewat nusuk kan seperti itu. Kalau ada yang jam hijau nanti saya pilihnya gitu. Ya. Ya, nanti jadi. Kemarin saya sudah tanya, dijelaskan bahwa di peserta dari daerah nanti itu sudah disiapkan hotel di dekat bandara ya, itu 2 hari 1 malam ya, 2 hari 1 malam. Untuk semuanya Pak. Untuk semua. Untuk semuanya, semua. Jadi disiapkan atau kenapa? Itu sudah fasilitas yang disiapkan oleh Jana. Ya. Ya, sudah disiapkan. Jadi nanti di 1 hari atau 2 hari sebelum keberangkatan itu akan kumpul di hotel dekat bandara. Kalau tahun lalu itu di FM7 Hotel, FM Hotel, itu kita juga ada manasik intensif di situ dari pagi sampai malam 2 hari. Jadi itu sudah memang fasilitas dari Jana Firdaus. Oke. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Kalau bawa keluarga misalnya yang mengantar, tidak bisa ikut kalau situ. mengantar boleh, kalau hanya mengantar. Pun kalau misalkan mau nginep di hotel itu juga masih boleh. Boleh, gratis. Tapi itu di luar tanggung jawab travel ya. Nanti kamarnya sudah diatur masing-masing. Misalkan satu kamar hanya 2 orang yang sama-sama jemaah. Itu kira-kira tanggal berapa Ustadz? Kalau yang kira-kira tanggal berapa? Ya, kalau yang berangkatnya tanggal 26, kemungkinan bisa di tanggal 25 kumpulnya gitu. Atau tanggal 24. Jadi tarik mundur aja. Yang 26 atau yang tanggal 28. Kalau yang tanggal 28 berarti tanggal 26 gitu Ustadz ya? Betul, betul. Ya. Nanti untuk update-nya akan di-share ke masing-masing. Siap? Cukup, Bapak Ibu? Ya, cukup, Ustaz. Ya. Oke ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan niat kita, hajat kita semuanya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Amin, amin. Lanjutkan doa, terus lanjutkan doa, mudah-mudahan sesuai dengan kita, kalau juga baik-baik harapan dan sangat tidak semua untuk kita. Ya, kita tutup dulu untuk manasik malam hari ini.